Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 Ayya'rifa. Kemarin sebelumnya sudah dibahas bahwa ada kewajiban bagi seorang mukallaf. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib kepada tiap-tiap orang mukallaf. Yang disebut mukallaf itu apa? Orang yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, ingat-ingat ya. Jadi yang disebut mukallaf adalah kriterianya dua. Satu, dia harus sudah balik. Yang kedua, akalnya harus sehat. Berarti kalau balik tapi akalnya nggak sehat, nggak mukallaf. Atau akalnya sehat tapi dia belum balik, itu juga bukan mukallaf. Balik, akalnya nggak sehat, berarti orang gila, berarti gitu ya. Umurnya udah 40 tahun, 50 tahun tapi gila. Nah, berarti dia bukan mukallaf ya. Atau akalnya sehat tapi belum balik, baru 3 tahun umurnya, baru bocah, baru 5 tahun, itu juga bukan mukallaf ya. Karena mukallaf mah harus memenuhi dua kriteria, ia balik, ia akalnya sehat. Ini ibu-ibu mukallaf bukan? Ibu-ibu udah balik belum ibu-ibu? Mukallaf apa pada kalap? Ibu-ibu udah pada balik belum? Udah balik ya. Kalau umur kan 15 tahun balik mah ya. Kalau umur ya 15 tahun, anak kita kalau 15 tahun udah balik. Atau kalau anak perempuan sudah head, sudah men ya, mulai umur 9 tahun ya. Atau kalau mimpi jima, laki-laki atau perempuan, anak kita sudah mimpi basah, nah, itu juga disebutnya udah balik. Itu juga mulainya umur 9 tahun ya. Ibu-ibu udah mukallaf. Akal ibu-ibu sehat nggak? Pada normal nggak ini akalnya? Nggak ada yang tawa sendiri. Insyaallah ya sehat. Berarti kita semua disebutnya mukallaf ya. Mukallaf itu artinya mah orang yang berkewajiban. Mukallaf itu artinya begitu ya, orang yang punya kewajiban. Atau nanti bahasanya ketaklif. Ketaklif itu orang yang berkewajiban gitu ya. Mukallaf gitu ya, orang yang punya kewajiban, mukallaf yang punya tugas. Apa kewajiban mukallaf? Ayya'rifa, agar mema'rifatkan. Jadi berarti kewajiban kita ya selaku mukallaf ini secara tauhid. Kewajiban kita dalam tauhid, dalam akidah, dalam iman kita itu wajib ma'rifat. Gitu ya. Itu penjelasannya langsung aja ya. Penjelasannya langsung 1, 2 sampai 3 halaman 10. Langsung halaman 10 nomor 3. Ma'rifat itu apa? Nah gitu ya. Ini sebelumnya pernah dijelasin juga ya. Kalau dari bahasa Arabnya aropa. Aropa itu artinya tahu atau kenal. Aropa. Atau kalau yang mau nikah, kalau dalam fikih dalam Islam ada ta'arupan. Ta'arupan ya. Ta'arupan itu artinya kenalan ya. Supaya kenal, ta'arupan biasanya sebelum lamaran, sebelum hitbah. Jadi sebelum hitbah biasanya ta'arupan. Udah ta'arupan, hitbah, udah hitbah, nikah. Udah nikah apa biasanya? Walimatul arus ya, hajatan biasanya ya. Udah ijab kabul nikah biasanya hajatan kan ya. Jadi urutannya begitu ya, ta'arupan, hitbah, lamaran, akad nikah, kemudian hajatan. Udah hajatan? Tergantung. Kalau hajatannya beruntung, bahagia. Kalau hajatannya nombok, pusing. Nah, itu tergantung. Tergantung deh ya. Habis hajatan ada yang tawa, ada yang puyeng. Jadi ada istilah ta'arupan. Kalau dalam Islam itu ya, kenalan. Jadi ma'rifat artinya mengenal. Ma'rifat itu artinya tahu, kenal. Maksudnya nanti di sini kenal terhadap Tuhan, kenal terhadap Allah, maksudnya begitu ya.
Kita selaku mukallaf secara ilmu tauhid wajib kenal kepada Allah. Harus tahu sama Allah. Ibu-ibu udah pada kenal belum sama Allah? Udah kenal Tuhan belum? Insya Allah ya. Udah tahu sama Allah, sama Tuhan udah tahu belum? Insya Allah ya. Tahu apanya? Sama Presiden Prabowo kenal nggak? Kenal. Kenal. Kenal apanya? Kenal namanya doang ya, bahwa beliau adalah presiden. Tapi kalau sama Bapak RT kenal nggak? Kenal apanya? Hobinya tahu, istrinya tahu, rumahnya tahu. Wah, kenal banget sama Pak RT mah ya. Tapi kalau sama Pak Presiden mah namanya doang tahu. Rumahnya kagak tahu. Katanya di Hambalang, nggak pernah ke Hambalang Bogor nggak pernah ya. Anaknya tahu, ya tahu teh kenal teh berarti beda-beda ya. Ada yang kenal aja, ada yang kenal banget, ada yang akrab, nah, kan gitu. Ada yang tahu aja gitu ya. Kita juga sama, makrifat ke Allah tuh beda-beda ya. Ada yang kenal biasa, ada yang dekat banget, ada yang kenal banget, nah gitu. Kira-kira kalau kita kenal, yang enak kenal biasa apa kenal banget? Kalau kita kenal orang itu enaknya kenal aja biasa apa akrab gitu, apa dekat? Kenal dekat ya. Ya kasih ya. Kenal akrab ya. Beda ya, kalau yang kenal akrab sama kenal biasa beda ya. Perlakuannya beda. Beda nantinya beda. Orang dekat sama yang kenal biasa beda. Kita bisa membedakan sama kepada Allah juga. Kalau kita kenal biasa sama kenal banget, pasti Allah memperlakukan kita beda. Kalau Allah mau ngasih, lebih dulu ngasih yang kenal banget apa yang kenal biasa? Yang kenal banget ya. Itu mah udah hukum alam ya. Nggak mungkin orang yang kagak kenal dikasih. Pasti orang yang kenal dulu, yang kenal juga yang kenal dekat. Nah pasti begitu deh ya. Yang ngedoa teh banyak, hamba-hamba Allah teh ngedoa banyak. Kan Allah tahu. Ini mah ngedoanya kalau lagi butuh doang. Ini mah mau lagi butuh nggak butuh dia mah emang tahajud terus. Nah itu Allah tahu. Nah maka nanti yang diutamain yang datangnya nggak pas lagi butuh doang gitu ya. Nah ya itu yang harus kita pelajarinya, berarti dalam makrifat nanti harus seperti itu ya. Kita pengen kenal banget dan dikenal sama Allah gitu ya, karena sikapnya nanti perlakuannya juga beda gitu ya. Maka penting dan wajib hukumnya kita memahami tentang makrifat ya. Bareng definisi makrifatnya. Idrakun jajimun bihaitsu la yaqum. Ini kurang kali ya. Ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i. Beda tulisannya. Lil waqi'i nasiun andalilin. Ada nggak tulisannya ibu-ibu? Kurang dikit ya. Ayo baca lagi bareng. Idrakun jajimun bihaitsu la yaqum ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Nah itu disebut makrifat ya. Itu yang disebut definisi patokan makrifat. Artinya penemuan akal, i'tikad yang pasti sehingga besertanya tidak ada keraguan sama sekali dan sesuai dengan buktinya juga timbul dari dalil. Itu artinya. Dari definisi di atas dapat diartikan sebagai berikut. 1.
Penemuan akal yang pasti artinya i'tikad yang kuat berdasarkan penemuan akal dan tidak ada keraguan sehingga tidak akan tergoyahkan oleh penemuan orang lain. Maka idrok jazim adalah keyakinan 100%. Gini Bu, suami ibu ada apa enggak? Ada. Anak ibu ada enggak? Ada yang enggak punya suami enggak? Yang udah meninggal ada ya? Nah, ada yang enggak punya anak? Ada juga ya? Berarti beda-beda. Yang punya semua apaan? Ini ibu-ibu yang hadir yang punya semua apaan? Tetangga punya enggak? Nah, ada enggak yang enggak punya tetangga? Enggak ada ya? Nah, ini tetangga aja contohnya lah ya, yang semua punya ya. Ibu-ibu punya tetangga, tetangganya ada enggak? Ada. Kenapa ibu-ibu berani bilang ada? Kenapa? Ibu-ibu ditanya ya, tetangganya ada enggak? Ada. Kenapa berani bilang ada? Kenapa? Kelihatan. Kedengeran enggak? Dengeran kalau lagi ngomong ya. Artinya apa? Berani bilang ada, pasti otomatis kita sudah menemukan keberadaannya. Begitu ya. Orang yang berani bilang ada, pasti otomatis dia sudah bisa menemukan keberadaannya. Pasti begitu. Kalau nggak menemukan keberadaannya, nggak mungkin berani bilang ada. Nggak mungkin. Sekarang, Tuhan Allah ada apa enggak? Kenapa berani bilang ada? Karena ada ciptaannya. Anjay. Dalam. Aduh, ini dalam ini berarti ya. Kenapa berani bilang Tuhan itu ada? Kenapa berani bilang? Tadi kan setiap berani bilang ada pasti sudah menemukan Nah kan begitu ya. Nggak mungkin berani bilang ada kalau belum menemukan keberadaannya. Berarti kalau ibu-ibu bilang ada, ibu udah menemukan Tuhan dong. Iya kan, begitu kan logikanya ya. Nggak bakal berani bilang ada kalau belum menemukan. Berarti kalau kita berani bilang ada, ibu-ibu harus sudah menemukan Tuhan, kan begitu ya. Udah nemuin Allah belum? Aduh, ini marifat ya. Jadi nomor 1 marifat itu adalah idrokun jazimun, penemuan. Disebut orang marifat adalah orang yang sudah bisa menemukan apa? Tuhan, pastinya Allah. Berarti kalau orang belum menemukan Tuhan, belum disebut makrifat. Hanya pertanyaannya tadi, ibu-ibu kalau ditanya Tuhan ada enggak? Ada. Allah ada enggak? Ada. Berarti kalau bilang ada, berani bilang ada, berarti kan pasti sudah menemukan. Udah belum menemukannya? Udah belum? Yang menciptakan. Jadi gini, barang ada, ini puyeng nggak apa-apa lah ya, nenek-nenek mana siang lagi nih ngaji, rada begini lagi nih ya. Kalau yang puyeng nggak usah didengerin ya, nggak usah didengerin. Udah ngipas-ngipas aja dah, pokoknya biar ada adem. Tapi kalau mau didengerin, dipikirin juga bagus ya. Tapi pelan-pelan aja lah, ininya ngajinya pelan-pelan aja ya. Karena kagak dijelasin juga kan, ini kewajiban soalnya ya. Biar kita paham ya, biar ada peningkatan iman, akidah kan gitu ya. Jadi gini ibu-ibu, barang wujud itu barang ada, itu dibagi 2. Ada wujud akli, ada wujud hisi. Pokoknya kalau gak keikutin gak apa-apa ya, dengerin aja lah, dengerin ini kayak ada radio aja lah begitu ya. Jadi barang wujud, barang ada itu ada berapa ibu-ibu? 2. 1 wujud akli, kedua wujud hisi. Wujud akli itu apa?
Sesuatu yang ada yang ditemukannya oleh akal, namanya wujud sesuatu yang ada tapi keberadaannya hanya bisa ditemukan oleh akal, namanya wujud akli. Kalau wujud hissi, sesuatu yang ada yang keberadaannya ditemukannya oleh panca indera, bukan Pancasila, panca indera. Panca indera itu apa? Ada berapa panca indera? Ya 5 kan panca. Pancasila ada berapa? 5. Kalau panca Islam, rukun Islam berapa rukun Islam? 5. Panca kan 5 ya. Panca indera juga 5. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 panca indera keempat apaan ini ya? Mata, hidung, telinga, masih ada 2 lagi, 4 lidah, 5 hah? Bukan kulit, perabanya doang, ininya doang, telapaknya doang ya. Kalau kulit mah semuanya berarti ya, perabanya doang ya. Inilah 5 alat yang bisa menemukan sesuatu perkara yang ada. Kalau pakai mata dilihat, kalau pakai hidung aroma bau, kalau pakai telinga suara, kalau pakai lidah rasa, kalau pakai peraba iya, ini nyari apa? Kalau raba-raba nyari apa kita? Kalau telinga kan suara nih, yang diketemukannya suara telinga. Kalau ini kan aroma hidung. Nah kalau ini raba-raba nyari apa sih biasanya? Nyari jerawat. Nah jerawat nih dicari di raba-raba. Atau yang melenting-melenting, beruntus-beruntus ya. Inilah panca indera. Jadi balik lagi, sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada bisa ditemukan oleh akal, bisa ditemukan oleh panca indera. Nah, sekarang Allah, Tuhan itu ditemukannya oleh panca indera atau oleh akal? Nah, gitu. Bisa nggak menemukan Allah pakai panca indera? Allah bisa dilihat nggak? Didengar? Diraba? Dicelupin? Jadi ke oreo-oreo segala ini ya. Gak bisa. Maka bohong, kita wajib inkar, kita wajib tidak percaya kalau ada orang, ada aliran, ada kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat. Wajib ya, ini akidah, ini iman, ini tauhid. Kita wajib gak percaya. Walaupun dia pakai jubah, pakai sorban, pakai udeng, kalau dia bilang bahwa saya bisa melihat Tuhan, kita wajib nggak percaya karena ini urusan akidah. Nggak bisa dilihat pakai mata Tuhan. Kata dia nanti kalau kamu ikut zikir sama saya nanti bisa melihat Tuhan. Nanti katanya ada cahaya keluar. Bohong. Wajib kita inkar, nggak percaya. Nggak bisa dilihat pakai panca indera Allah tuh nggak bisa. Tapi Allah bisa ditemukan oleh akal, oleh logika. Inilah satu sarana yang Allah berikan kepada manusia untuk menemukan Tuhan, namanya akal. Dengan cara apa akal kita menemukan Tuhan? Dengan cara apa? Ya, ngaji belajar, ya betul. Secara spesifiknya, cara khususnya akal kita agar menemukan Tuhan itu gimana? Yang tadi apa? Dengan cara apa tadi tuh? Merenungi, mentapakuri ciptaan-ciptaan Tuhan, begitu ya. Cara menemukan Allah begitu ya. Dengan kita merenungi, mentapakuri seluruh ciptaan Allah, begitu kan ya. Contoh, ini meja ini ada yang bikin apa kagak? Ibu tahu siapa yang bikin meja ini? Nggak tahu, nggak kenal. Ya. Tapi kalau ini meja, saya bilang, ibu-ibu ini meja nggak ada yang bikin, ibu-ibu percaya nggak? Nggak bakal. Akal kita nggak bakal nerima kalau ini meja nggak ada yang bikin, nggak bakal. Ini meja, produk sepele, temeh-temeh, kecil, gampang, mudah.
apalagi dengan alam semesta raya yang sangat luar biasa ini. Akal kita nggak bakal nerima kalau alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Nah, maka dari situ kita akal bisalah akhirnya menemukan keberadaan Tuhan. Berarti udah marifat belum? Udah ketemu belum berarti? Udah. Dengan cara akal kita menemukan Allah dengan akal kita, dengan cara merenungi berbagai ciptaan Allah. Nggak mungkin ada ciptaan kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa yang bikin langit tanpa Tuhan? Siapa yang bikin bintang miliaran? Siapa yang bikin matahari dan bulan yang jalan di porosnya, di orbitnya setiap saat tapi tidak bertabrakan? Siapa yang, jangan jauh-jauh deh ya, ke sonoma kejauhan, yang dekat aja, yang ada di dalam diri kita aja ya. Makanya kata Nabi, man arrofa nafsah arrofa robbah. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu siapa Tuhannya, kan begitu ya. Siapa yang pengen makrifat kepada Allah maka dia harus makrifat kepada dirinya. Siapa yang pengen kenal Tuhan maka kenali dirinya. Ibu-ibu udah kenal belum sama dirinya? Udah kenal belum? Sama diri kita sendiri ibu-ibu udah tahu belum? Udah kenal belum? Ini salah satu penyebab nih, ini dasar. Kalau kita pengen kenal Tuhan, kenali diri kita. Kalau diri kita aja kita nggak tahu, ya tuh ngimpi jauh pengen kenal Tuhan, nggak bisa. Siapa manusia? Manusia itu siapa? Manusia. Banyak versinya. Salah satunya aja ya. Manusia itu terdiri dari 5 unsur. Versi manusia banyak. Ini salah satunya aja ya. Ini ilmu bagaimana kita agar bisa mengenal Tuhan. Maka kenali diri sendiri dulu, harus tahu diri kita. Jadi manusia itu terdiri dari berapa unsur? 5. Satu apa? Jasad. Satu jasad. Jasad itu yang mana? Nih, badan ya. Jasmani ya, jasmani, jasad. Badan kita. 2. Nafsu. Ya, yang kedua apa? Nafsu. 3. Akal. Ya, yang ketiga apa? Akal. 4. Hati. Yang keempat apa? Hati. 5. Ruhani. Ruh ya. Inilah 5 unsur manusia. 1 apa? Jasad. 2 nafsu. 3 akal. 4 hati. 5 ruh. Ini yang 5 punya kebutuhan masing-masing. Yang 5 ada kebutuhannya semua, punya kebutuhan masing-masing yang 5 ini ya. Kira-kira kalau kebutuhannya tidak kita penuhi, mau bagaimana? Gimana jadinya? Ibu-ibu punya kebutuhan, sama laki kebutuhan ibu gak dipenuhi, gimana ibu-ibu? Aduh, begitu 5 unsur yang ada di dalam diri kita. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi sama kita, kayak ibu-ibu kebutuhannya gak dicukupin sama suami, gitu. Hancur, berantakan, ngambek, rungsing. Wah udah, anak abis diomelin. Kalau boleh anak dicekek. Bapak lu sini. Ya. Jadi kadang kita sakit, kadang kita pusing, kadang kita sulit, kadang banyak kayak begitu ya. Itu karena pasti ada salah satu unsur kita yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Makanya jadinya nggak sehat, nggak bahagia, nggak tenang, nggak senang. Jadinya begitu ya. Nah, ini yang penting harus kita ketahui. 1, jasad. Kebutuhan jasad apa? Baju. Makan. Banyak ya. Tidur. Banyak ya. Ya. Hah? Oh iya, healing. Beres healing apa? Kita kan healing ya. Iya, beres healing, beres shopping, nanti pas pulang tuh gimana? Pusing.
Tahu nggak orang yang healing dan shopping buat ngilangin apa? Pusing. Tapi balik healing jadi pusing lagi. Begitulah kehidupan ya. Pusing healing, beres healing pusing, healing lagi. Ya udah begitu aja. Banyak kebutuhan jasad banyak, tapi secara khusus, secara spesifik kebutuhan jasad itu adalah tercukupi. Kudu cukup, harus cukup jasad mah. Kebutuhannya satu doang sebetulnya ya, harus cukup. Ingat-ingat ini, catat, jangan sampai lupa. Karena kalau ini salah nanti jasad kita bahaya. Jadi kebutuhan jasad itu harus apa? Cukup, harus cukup. Ya, kebutuhannya harus cukup. Itu apa? Yang disebut cukup apa? Sesuai sama kebutuhannya. Ya kita puyeng ditanya cukup aja puyeng kita aneh ya. Kebutuhannya kagak tahu, udah dikasih tahu masih puyeng gitu ya. Kebutuhan jasad apa? Apa ya? Cukup ibu-ibu. Oh iya cukup Pak Ustaz. Cukup itu apa? Apa Pak Ustaz? Pantesan sakit mulu ya. Kita nggak bisa ngejaga tubuh kita, jasad kita ya. Saya pakai jubah nggak? Saya pakai jubah nggak ini? Pakai baju nggak ini? Ini bukan baju jubah ya. Ini jubah yang saya pakai kegedean apa kekecilan? Ya ini kegedean apa kekecilan kelihatannya? Cukup gak? Iya bukan pas. Ya maksudnya cukup ya. Berarti cukup itu enggak terlalu kecil, enggak kekecilan, enggak itu cukup. Pas, berarti ya, pas, cukup. Contoh, kebutuhan jasad makan. Jasmani kan kebutuhannya makan. Berarti kasih jasmani kita makan, kasih jasad kita makan, kasih badan kita makan, tapi tolong ingat makannya harus cukup. Kan begitu. Berarti makan yang cukup itu gimana? Nah ini jadi kagak ngerti lagi kita di sini ya. Makan ya makan, tapi kan harus cukup. Karena kalau kebutuhan cukupnya nggak kita kasih ke jasad, jasad jadi bahaya nanti kan. Makan harus cukup. Kebutuhannya apa jasad? Tidur harus cukup. Kebutuhannya apa jasad? Beli baju, pakaian. Ya pakaiannya juga belinya harus. Nah ini harus cukup semua. Kalau kurang bahaya, kalau lebih bahaya. Makan, yang disebut makan cukup itu gimana? Tahu kapan memulai, tahu kapan berhenti. Makannya enggak kurang, makannya tidak lebih. Begitu kan? Cukup kan? Makannya enggak kurang, makannya enggak lebih, cukup. Berarti orang yang tahu yang cukup itu makan adalah tahu kapan memulai makan, tahu kapan berhenti. Nah begitu kan ya? Kapan kita harus memulai makan? Kapan? Mulai makan itu kapan? Aduh, ini kerjaan sehari-hari aja repot gitu ya, kagak tahu ini ya. Kapan makan? Saya jam 7 makannya saya mah, sama jam 12, ntar sama jam 3 sama malam ya. Kapan kita harus memulai makan? Jawabannya ketika iya kan? Gak boleh makan belum lapar, bahaya. Nanti kalau makan belum lapar diicip-icip doang, cip-cip, buang, mubajir, nyisa. Kedua, kapan harus berhenti makan? Ini nyakit ini mulai. Kenyang. Nah, ini yang bahaya jadinya nih. Mulai makan ketika lapar, berhenti makan ketika sebelum kenyang. Ini yang banyak salah. Kita makan banyak sampai kenyang. Ini jadi penyakit ini. Kalau kita makan sampai itu masih mending, sampai kenyang. Ada yang lebih parah ya? Kekenyangan. Ya. Ada yang sampai kekenyangan ya. Bahasa Inggrisnya apa kalau kekenyangan itu? Kemerkaan. Aya orang Sunda teh? Aya orang Tasik, Bandung, seueurnya. Nya upami makan terlalu kenyang teh namina non? Kemerdekaan. Namun kemerdekaan atau kalau 17 Agustus namanya kemerdekaan.
Ya, ayahnya jalmi teh kan anu tuangna mamna bukan sampai wareg tapi sampai kekenyangannya. Aya nu kitunya. Urang makan sampai kenyang wae terus penyakitnya. Komo upami mamna dugi ka ieu ngarti moal ya orang bahasa Sunda lemes ya. Ngartosnya. Wong Jawa ngertos. Ora. Boten. Ora mah kasar jadinya ya. Boten. Jadi makan sampai kenyang aja udah jadi penyakit, apalagi makan sampai ke. Nah, kalau badan kita pengen tercukupi kebutuhannya, maka harus cukup. Makannya harus cukup, tidurnya harus cukup. Kapan? Makan ketika lapar mulai, berhenti sebelum. Ini ya. Ini susah ini ya. Pelajaran kita di sini susah. Maka tadi mau bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita mengenal diri sendiri aja belum akrab. Gimana? Nggak tahu apa sih jasad, apa sih kebutuhannya, nggak ngerti kita. Maka wajar kalau selama ini kita belum begitu mengenal Tuhan. Diri kita aja belum kenal. Itu jasad. Tidur. Tidur berarti kan harus tahu kapan mulai tidur dan bangun tidur. Kan gitu ya. Kapan mulai tidur? Ngantuk ya. Tapi tetap tidur habis subuh nggak boleh. Mau ngantuk gimana juga nggak boleh ya. Habis subuh kan nggak boleh ya. Boleh nggak tidur habis subuh? Nggak boleh ya. Mau ngantuk mau gimana nggak boleh. Tunggu kalau udah nggak kuat tidurnya kalau udah masuk waktu duha. Ya. Kalau kita nih ngantuk banget habis subuh pokoknya tahan sampai datang waktu duha. Bukan duha, isyraq. Pas isyraq. Nah, kalau udah isyraq baru dah kalau mau tidur. Tidur habis asar boleh nggak? Nggak boleh. Kalau habis asar nanti jadi orang apa? Kalau tidur habis asar pikun dan lain-lain, tapi yang para gila. Ya, orang yang suka tidur habis asar itu jadi gila. Kalau habis subuh jadi apa? Tidur habis subuh jadi apa? Pakir, ya kan? Ini bahaya banget ini ya. Jadi pokoknya kita nggak ngapa-ngapain ke subuh mah jangan tidur, soalnya rezeki jadi seret. Keburu dipatok. Ya kalau punya ayam. Ya. Dan ingat, waktu subuh adalah waktu Allah nurunkan berkah. Ini nih. Subuh adalah waktu Allah ngebagi-bagiin berkah. Sebetulnya dari mulai sepertiga malam ya. Sepertiga malam itu udah diaur-aur sama Allah berkah. Maka orang yang bangun tahajud, qiyamul lail itu paling banyak dia dapat berkahnya ya. Karena dari jam 3 dia udah nadangin berkah. Tapi kalau tahajudnya nggak kuat, nggak apa-apa lah, paling nggak subuh bangun. Karena di subuh juga masih ada berkah Allah kasih itu. Subuh, ayo kita tadangin itu berkah. Jangan sampai masih tidur maksudnya subuh. Sampai kapan? Sampai masuk waktu duha. Di duha nanti Allah kasih lagi berkah. Makanya ya, ada orang yang nggak percaya berkah, padahal berkah itu ada. Ada yang nggak percaya berkah, padahal berkah itu ada. Berkah itu apa ibu-ibu? Ini ngaji jadi ngecapruk kemana aja nih ya? Biarin deh ya. Tambah kebaikan. Tambah kebaikan. Loba. Mencek orang Tasik mah, cek orang Sunda berkah teh loba. Nah gitu. Saeutik mahi loba nyesa eta ngaranna berkah gitunya. Contoh, bahwa berkah itu ada contoh. Kambing sama anjing. Kambing, udah kemana aja nih ngaji ya, ke kambing, ke anjing, udah kemana aja dah ini. Kambing sama anjing. Ibu-ibu, kambing sama anjing berkahan mana? Sekarang berkahan kambing ya, berkahan kambing. Sekarang kita buktikan. Kambing sama anjing. Aduh, ini jadi kagak enak saya ngomongnya nih ya. Ngomong kambing serada enak, pas ngomong anjing ini kagak enak. Kambing sama gogog kalau beranak, banyakan anaknya anak apa? Anjing sama kambing. Kalau beranak, kalau lahiran anaknya banyakan anjing apa kambing? Kalau beranak
Banyakan anak anjing apa banyakan anak kambing? Anjing. Anak anjing. Anak bebek. Kambing kalau beranak anaknya berapa? 2 jarang. Kebanyakan berapa? 1. 1 ya. 2 jarang ya. 3 apalagi jarang. 1. Tapi kalau anjing beranak anaknya berapa? 10. Banyak. Ya. Enggak, kebanyakan anjing banyak ya. Banyak. Jadi secara beranak banyakan anjing dibanding kambing. Tapi secara kematian yang banyak mati anjing apa kambing? Yang banyak mati anjing apa kambing? Akekah yang dipotong anjing apa kambing? Bulan mulut bikin kebuli anjing apa kambing? B. Iya. Banyak ya orang Madura dagang sate. B. Ya. Jadi secara kematian yang paling banyak sebetulnya kambing. Ya. Makanya kalau udah mau masuk bulan mulut, kambing galau ya. Aduh, siapa yang mau dipotong ini? Atau ada yang lahiran, akekah. Aduh, udah galau ya. Anjing mah jarang dipotong, ya hanya maaf ya. Tapi kan banyakan kita ya yang makan kambing. Ya kan? Lahirnya banyakan anjing, tapi dipotongnya kematiannya banyakan kambing. Tapi populasi sedunia, jangan sejalan gang nangka, jangan sedunia. Ayo dicek di Mbah Google. Banyakan hewan anjing apa kambing? Ayo dicek. Diceklah di mana sedunia populasinya. Banyakan anjing apa kambing? Kambing, domba banyak. Apalagi bulan haji sekarang nih, yang korban yang bayar dam ya, itu kan ribuan ekor ya di Mekah itu ya. Tapi walaupun lahirnya sedikit, dipotongnya paling banyak, tapi populasinya tetap banyakan dibanding itu namanya Kenapa coba rahasianya? Kambing itu berkah. Kenapa rahasianya? Ini ilmu, walaupun dari anjing dari kambing ambil ilmu mah ya, ambil. Kenapa kambing bisa berkah? Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, dipantau, diintai, kambing itu selalu bangun di waktu Kalau malam kambing itu pasti. Ada yang punya kambing nggak? Saya minta. Ya cek ya, takut salah. Jadi kambing itu kebiasaannya ya malam tidur, waktu subuh Kalau anjing sebaliknya, malam begadang, keluyuran kemana, pas subuh tidur. Pas Allah ngebagiin berkah, anjing mah malah kambing yang dapat berkah akhirnya. Nah ini bukti bahwa berkah itu salah satu cara mendapatkan berkah, jangan suka tidur di waktu seperti para begitu kambing. Bukan kambing ini mah ibu-ibu. Ya, berkah mah nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Dipotong paling banyak, lahirnya sedikit, nggak bisa. Sekarang korban Idul Adha, ribuan kambing mati, nggak habis-habis ya. Anjing jarang dipotong, lahirnya banyak, tetap aja dikit. Tahu pada kemana itu dia? Karena hidupnya kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Subuh tidur mulu, malam begadang. Bye-bye ya, kalau yang punya laki begitu ya, aduh, kasih tahu itu ya. Pak, jangan begadang mulu, subuh tidur, kagak berkah nanti laki kita kalau gitu ya. Usahanya susah, rezekinya sempit jadinya. Jangan. Jadi malam waktu tidur kata Allah tidur. Kalau bisa dari tahajud bangun. Ayo tadangin berkah yang begitu banyak. Terus sampai subuh sampai duha, tadangin berkah. Insya Allah kehidupan kita nggak bakal kekurangan sedikit pun. Bahkan lebih. Itu hidup penuh dengan berkah. Jadi ngajina nepi ka mana ya? Nepi ka kambing berarti ya. Baik, nanti kita lanjutkan masih penjelasan ma'rifat idrokun jajimun. Mudah-mudahan manfaat. Amin.